Saya pernah share di status Facebook ya. Di status Facebook saya pernah share tanggal 3 Maret bahwa diidentifikasi sekian banyak pengguna sso.datadik ya. Dalam hal ini sso.datadik ya kita. Sebenarnya di Kemdikbud itu ada beberapa yang diidentifikasi usernya itu terinfeksi malware ya. Tapi itu aplikasi, beberapa aplikasi mungkin nanti yang pengelola aplikasinya yang bisa menjelaskan. Dalam hal ini karena saya ranahnya sebagai Dapodik, maka saya lebih condong ke SSO-nya Dapodik. Oke. Jadi bukan server kita yang jebol ya. Karena saya banyak di PM, banyak di Japri, banyak ditanya server Dapodik jebol ya katanya. Bukan begitu konsepnya. Gini, saya perumpamaan gini. Ya, netizen Indonesia itu harus banyak-banyak perumpamaan. Ya. Ini server server Dapodik ya, ini server Dapodik. Ini laptop atau komputer pengguna atau operator lah atau user. Nah, saat dia mau login ke sini, dia menggunakan device-nya dia atau mesinnya dia atau laptopnya dia. Nah, di laptopnya dia ini diidentifikasi atau kemungkinan ada malware. Lalu apa yang membuat user dan passwordnya itu terekam? Jadi saat dia membuka alamat ini, ya, diketik tuh di browsernya itu misalnya https sso.datadik.kemdikbud.id. Nah, saat dia mengentry username dan password, karena kalau misalnya ngentry password itu kan kalau cirinya bahwa karakter tersebut atau inputan tersebut adalah password, saat kita ketik itu jadi bintang-bintang gitu kan. Nah, saat yang di entry atau yang di inputnya itu yang mengandung password dan format email ya, kan ketahuan tuh ciri-cirinya ciri-cirinya karakter tersebut sebagai email adalah mengandung akeong ya, mengandung titik, terus ada domain di belakangnya, extension domain ada .com.co.id dan kawan-kawannya ya. Saat mengetikkan itu kerekam di sini ada sesuatu yang di sini. Jadi saat dia ngetik itu yang kerekam. Nah, jadi yang terinfeksi itu yang di sini, bukan yang di sini. Bukan server Dapodik. Oke, terus ada banyak yang share dihimbau untuk ganti password. Bahkan sekarang banyak yang share ada PDF harus ganti password katanya. Apakah itu solusi? Yes, tapi bukan permanen. Kenapa? Kita ganti password, tapi di sini tidak dibersihkan. Password barunya kerekam lagi. Bagaimana caranya? Bersihkan yang di sini. Pakai apa? Pakai antivirus, anti malware, scan semua. Ya, scan semua, bersihkan semua. Atau nggak mau capek scan, install ulang, ganti Windows dan langsung aktifkan antivirus, anti malware dan segala macam lah ya. Sebenarnya virus, malware dan kawan-kawannya itu tidak ujuk-ujuk teh, bahasa Indonesianya apa ya? Tiba-tiba datang. Kalau tidak diundang, ya, kalau tidak diundang. Ya, jadi biasanya yang ada komputernya atau laptopnya itu ada virusnya, malwarenya, spyware dan kawan-kawan yang ware lain ya, selain Tupperware. Nah, ini biasanya penggunanya ini kurang tertib. Apa saja? Misalnya hobi ngedownloadin aplikasi-aplikasi yang versi Pak Tani, ya, bajakan, atau ngoleksi krek-krekan, ya, atau suka ngedownload yang asik-asik, ya, nggak usah dijelaskan kan, nanti saya kena sensor lagi, ya, suka ngedownload yang asik-asik terus muncul iklan tuh, ya, untuk mendownload video ini silahkan klik di sini, ternyata pas diklik nggak tahu apa tuh yang jalan, install iklan, ya, terus tiba-tiba di browsernya setiap buka browser kok kemana gitu kan, ada yang tiba-tiba nginstal lewat browser background belakang layar, ngedownload sendiri dan lain sebagainya. Kalau misalnya Anda buka browser kemudian sering ada yang loncat-loncat browsernya buka-buka sendiri segala macam, itu kayaknya ciri-ciri harus
segera diobati komputernya. Browsernya sudah ada yang aneh-aneh. Nah, itu dibersihkan di sini. Nah, setelah ini dibersihkan, ya, kalaupun nanti ganti password, itu sudah steril kondisinya. Jadi kalaupun nanti nginset lagi di sini, ngentri lagi, itu sudah nggak ada yang rekam. Tapi kalau di sininya tidak dibersihkan, walaupun password yang di sini sudah diganti, apapun yang diketik untuk dikirim ke sini, ini direkam di sini. Ya, ini direkam di sini. Ya. Apakah walaupun saya sudah menggunakan HTTPS, apakah masih bisa direkam? Masih bisa. Karena apa? Karena diamnya di lokal, bukan di sini. Ya, kalau HTTPS secure itu kan mengamankan transport dari sini ke sini, koneksi dari sini ke sini. Ini dibungkus secure ya, oleh layer secure, socket secure ya. Nah, tapi yang di sini ya nggak bisa. Jadi kalau di sininya masih bersarang ya, dengan ware dan segala macam virus, malware, spyware, dan ware yang lain, ya, tetap saja di sini. Jadi di sini harus dibersihkan dulu. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan sudah bisa memberikan pencerahan. Jadi saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan, katanya ada file PDF yang beredar, server Dapodik jebol harus ganti password. Oh begitu ya? Ya tidak begitu. Oke, itu jadi bukan data server Dapodiknya yang bocor, tapi di kliennya diidentifikasi ada malware. Ya, ada malware. Kalau misalnya ada teman-teman punya antivirus tapi masih tembus. Nah, coba dicek apakah antivirusnya update, ya. Kemudian antivirusnya apakah berjalan? Karena saya pernah ada yang komen di Facebook saya, itu ada aplikasi yang mengharuskan saat diinstal itu di-disable dulu antivirusnya. Ya, setelah menginstal aplikasi itu, lupa antivirusnya tidak di-on-kan lagi. Silahkan di-cross-check. Jadi kalau memang misalnya seharusnya sih aplikasi jangan sampai menonaktifkan antivirusnya. Tapi kalau misalnya terpaksa banget antivirusnya harus dinonaktifkan, jangan lupa setelah install aplikasi tersebut, antivirusnya diaktifkan kembali. Ya. Dan selalu diupdate. Secanggih apapun antivirus, secanggih apapun internet security, kalau tidak pernah diupdate, ya percuma. Virusnya misalnya lebih modern, malware-nya lebih modern, antivirusnya jadul gitu kan. Ya, itu. Jadi tetap antivirus, anti malware supaya lebih bisa mendeteksi, lebih bisa membaca varian-varian baru, ya, misalnya ada malware jenis Omicron dan lain sebagainya. Itu tetap harus diupdate, ya, harus diupdate. Apakah perlu yang pakai antivirus yang lisensi? Selama misalnya masih kuat beli yang lisensi silahkan. Tapi kalau misalnya saya nggak ada duit ini harus beli lisensi, bawaan Microsoft Windows itu apa namanya ya? Itu pun yang penting up to date. Insya Allah sudah bisa membaca hal-hal yang yang dicurigai sebagai virus dan kawan-kawannya, malware dan kawan-kawannya. Itu mungkin Minda apa yang bisa saya jelaskan.